Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-daral akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dani-dani para al-mukarramun, para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang diberikan kepada tiang pengusaha niki. Alhamdulillah, sampai saat niki, sampai detik niki, tiang pengusaha niki masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua tanpa terkecuali diberikan kebahagiaan fil akhirah, yaitu berupa syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Almarhum niki sesungguhnya adalah sebagai contoh bagi tiang pengusaha. Contoh fid dunia yang menunjukkan manusia yang mulia. Beliau sebagai orang tua sudah termasuk salah satu orang tua yang sukses. Sukses dalam dunia dan sukses dalam akhirat. Semasa hidup beliau niki adalah termasuk orang yang taat, termasuk juga orang yang baik. Terutama beliau menjalankan salah satu daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang saleh. Beliau punya putra yang pertama diserahkan ke Datuk Bagu, yang kedua pun ke Datuk Bagu, dan yang ketiga termasuk bagian daripada disantrikan di Tegal. Niki bentuk daripada pelaksanaan beliau terhadap anjuran agama tiang pengusaha, sehingga termasuk daripada manusia yang bahagia hidup di dunia, terlebih-lebih insya Allah akan bahagia hidup di akhirat. Karena beliau melaksanakan daripada perintah dan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Karena beliau dirinya tahu salah satu amal yang akan disampaikan, yang akan diberikan oleh Allah, dan amal tersebut pahalanya akan terus mengalir kepada beliau tanpa putus. Salah satunya adalah beliau memiliki awaladin salihin yad'u lah. Dia memiliki anak yang saleh yang akan terus mendoakannya. Untuk mencapai anak yang saleh niki, mohon maaf, memang tidak harus dengan menyantri, tetapi itu akan menjadi lebih baik dan lebih mencapai tujuan untuk menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena mereka akan dibimbing oleh para guru-guru yang soleh, dibimbing oleh para tuan guru, dan didoakan setiap hari. Baik doa itu kepada santri maupun kepada wali santri. Itulah sebabnya, maka yang anjurkan kepada semua diri kita, persiapkan hidup di kemudian hari, yaitu salah satunya
adalah ketika kita memiliki rezeki yang lebih, maka infakkanlah, sedekahkanlah, atau wakafkanlah kepada sesuatu yang bermanfaat lil ummah. Karena salah satunya adalah memiliki rezeki atau sedekah ataukah berbentuk wakaf yang amal tersebut pahalanya nanti akan terus mengalir kepada si mayit. Sekiranya tiang pelunggu sami masih dalam keadaan kekurangan, maka ketika memiliki ilmu, manfaatkanlah ilmu itu untuk disedekahkan, supaya orang yang diajarkan akan memberi manfaat kepada diri kita nanti setelah meninggal dunia. Nah, baru yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh. Ampura si agung-agung ampura hadir rahimakumullah. Sesungguhnya anak nikah ada dua macam. Yang pertama dinamakan waladun saleh, yang kedua dinamakan waladun taleh. Anak sak soleh dan anak yang tidak soleh. Ketika kita memiliki anak yang soleh, orang tua yang meninggal dunia akan mendapatkan pahala kebaikan dari anak tersebut. Begitu juga sebaliknya. Anden tiang pelunggu sami nyiseran dijejari sak orang soleh, sak bengeh, sak lengi, maka tiang pelunggu sami pun akan mendapatkan ganjarannya nanti di hari kemudian. Sehingga itulah sebabnya agama memerintahkan muru abna'akum bis salati idza balagha sab'a sinin. Perintah dijejarin deniki untuk sembahyang, untuk puasa, laksanakan syariat jika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum idza balagha 10 sinin. Kedua, pukullah mereka ketika anak tersebut sudah berusia 10 tahun. Jadi syariat pun memerintahkan untuk kita memukul anak tersebut supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadis niki tidak bermakna tidak berarti tidak memiliki efek ganjaran untuk kita sebagai orang tua. Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik kepada dijejari tiang usaha. Oleh karena niki alhamdulillah almarhum niki adalah contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Hidupnya menjadi contoh, matinya pun akan menjadi contoh bagi manusia yang lainnya. Kemudian bagi yang ditinggal, maka tidak ada kata lain yang paling pas adalah sabar. Wabasyirus sabirin. Beritakanlah kepada orang-orang yang mendapat musibah itu untuk sabar, bahwa mereka nanti akan mendapatkan pahala, ganjaran, dan surga yang begitu indah. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali sabar. Maka bagi tiang pelunggu sami yang keseluruhannya, tiang secara khusus, adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menuju hari kemudian. Maka tidak ada kata lain adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah, minta ampunlah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya taubat. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi sekuat tenaga segala larangan-larangan Allah. Karena kenapa? Mumpung masih tiang pelunggu sami diberikan kesempatan di atas dunia niki, karena sesungguhnya taubat pelunggu sami niki berapapun besar dosa yang dikerjakan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang selama ma lam yugharghar. Selama taubat kalian tersebut belum datangnya sakaratul maut. Karena sesungguhnya ketika taubat diucapkan ketika manusia tersebut didatangi sakaratul maut, maka pintu taubat yang berbesar sudah tertutup. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka ucapkanlah dalam
hati tiang pelungsari, batin tiang pelungsari. Sesungguhnya hari ini adalah hari di mana saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, mungkin sekian hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada tiang pelungsari. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hidayah, ada petunjuk, dan kita harapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى